Bab 6b. Anjani memarkir motor di sebelah mobil sport Lamborghini merah milik Panji yang sudah terparkir manis di garasi. Gadis itu sedikit mengerutkan kening. Dia sempat berpikir bahwa sangat tidak biasa Panji pulang cepat. Dia melihat jam mungil yang melingkar di pergelangan tangan, dan agak terkejut karena ternyata sudah jam 5 sore. Anjani sangat lelah dan ingin segera berbaring nyaman, tapi Panji pasti nyinyir harus dibuatkan makan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja baru pulang sesore ini? Panji menyambut dengan tatapan dingin, dari balik majalah bisnis yang sedang dia baca di ruang santai. Pria itu sudah terlihat segar dan makin tampan. Sepertinya Panji sudah mandi. Harum wangi parfum pria itu menyeruak ke dalam indera penciuman Anjani, seolah menjadi aromaterapi bagi tubuhnya yang lelah. Anjani menghempaskan tubuh ke atas sofa, di salah satu ujung yang lain. Tubuhnya menggelosor mencari posisi nyaman, tidak memedulikan tatapan Panji yang seolah berkata, "Badanmu sangat bau, pergi mandi dulu sana." Anjani akhirnya malah memilih berbaring santai, mengabaikan sebentar rasa lengket karena seharian berkeringat dan belum berganti pakaian. "Jorok sekali kamu. Kamu juga belum menjawab pertanyaanku." Gadis itu masih memejamkan kedua mata. Dia seperti sedang menikmati sejenak rasa nyaman yang menjalar, setelah tadi duduk dan berbicara banyak hal dengan Nara. Mereka kini kembali akrab. Menjadi sahabat setelah sekian lama berpisah, membuat mereka merasa lebih nyaman. Tanpa sadar Anjani tersenyum mengingat kebersamaan mereka yang manis, hingga aroma wangi hutan serasa begitu dekat melingkupinya. "Mas Panji, kakakmu, lepaskan aku." Anjani berjengit kaget ketika membuka mata, dan menemukan pria itu ternyata sudah berada di atas tubuhnya. Tubuh kekar Panji memerangkap dirinya, dan kedua tangan Anjani sudah ditahan erat di atas kepala. Mata elang pria itu menatap dingin, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Anjani yang panik mencoba melepaskan diri. Tetapi apalah daya, kekuatan yang dia miliki tentu tidak sebanding dengan tenaga lelaki pemaksa seperti Panji. "Jadi siapa pria itu? Apa kamu sedang selingkuh di belakangku?" Panji seperti tidak terpengaruh dengan rontaan perlawanan dari Anjani. Pria itu masih menatap penuh intimidasi, ketika gadis itu terbelalak terkejut. Jadi benar dugaannya, sang istri telah mulai berani bermain api di belakangnya. Panji sangat tidak suka jika sesuatu yang telah menjadi miliknya, harus dibagi dengan orang lain. Seburuk apapun kelakuannya, dia tidak suka sang istri juga menusuk dari belakang. Anjani menatap dengan berani, melupakan semua keterkejutan karena Panji menebak dengan benar. Tapi bukankah dia tidak selingkuh? Nara hanyalah mantan. Sekarang hubungan mereka tidak lebih hanya sepasang sahabat. Jadi, sejak kapan pria itu peduli kepada hidupnya? Itu bukan urusanmu. Gadis itu melengos, untuk menghindari rasa kesal yang kian menguar demi tuduhan tidak beralasan dari Panji. Tetapi dengan kasar, salah satu tangan pria itu menarik dagunya. Mau tidak mau, Anjani kembali harus beradu pandang dengan bola hitam itu. Tidak. Jarak mereka terlalu dekat. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi mereka. Dada mereka menempel ketat. Anjani dapat merasakan dada kencang itu menempel di kedua gunung kembarnya. Ya Tuhan! Anjani dapat merasakan degup jantungnya yang kini mulai menggila. Panji terlalu menggoda. Rasanya memang sulit untuk melepaskan diri dari pesona pria itu yang luar biasa. "Itu bukan jawaban, Jani. Kamu masih menjadi istriku. Jadi selama itu, kamu harus bisa menjaga sikapmu dengan baik dimanapun kamu berada." Panji berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar, tapi dia sudah salah langkah. Berdekatan dengan gadis itu, efeknya ternyata jauh lebih buruk dari meminum segelas racun.
Gadis itu membuat seluruh tubuhnya dihinggapi efek panas, yang pelan-pelan membakar semua kewarasannya. Panji sekarang baru menyadari, jika Anjani ternyata memang sangat cantik. Kecantikan khas yang tak lagi memerlukan polesan kosmetik termahal. Gadis itu menarik, wajahnya sangat khas gadis Indonesia dengan kelembutan dan pesona alami. Jika dalam keadaan kusut saja gadis itu sudah begitu membuatnya kelabakan, lalu bagaimana jika dia sudah berdandan? Panji mengutuki kebodohannya sendiri, karena selama ini tidak pernah memperhatikan sang istri. Lepaskan! Jika kamu bisa bebas melenggang dengan para pacarmu, kenapa aku tidak? Aku juga memiliki hak sepertimu, karena perjanjian kita bukan hanya berlaku untukmu tetapi untuk kita berdua. Anjani tidak mau kalah, dia menatap murka pada Panji yang masih saja bergeming di atasnya. Anjani berpikir akan menendang selangkangan pria itu. Tapi Panji sudah mengunci tubuhnya sedemikian rupa, hingga dia tidak bisa berkutik. Anjani mengerucutkan bibir dengan sebal, tetapi di mata Panji malah terlihat makin seksi. Ini sudah gila. Panji menguatkan pertahanan dirinya ke titik paling tinggi, ketika gairah tak kasat mata itu mulai menghantam. Ucapan Tirta ada benarnya. Selama ini dia selalu bermain-main tanpa berpikir, bahwa semakin dewasa seorang lelaki maka dia membutuhkan penyaluran untuk hasratnya. Seluruh tubuh Anjani tumbuh dengan sangat baik, bahkan ukuran dadanya juga terasa sangat pas. Mereka saling menempel, tentu dia dapat merasakannya dengan sangat baik. Otaknya pasti sudah tidak waras. Panji seketika membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering. Matanya tidak mampu beralih dari bibir ranum Anjani yang begitu mengundang. Tapi aku tidak suka kamu berdekatan dengan lelaki lain. Suara Panji yang bergetar membuat gadis itu mengerjap. Degup jantung Anjani memompa kian cepat, ketika merasakan tatapan Panji yang kian intens. Anjani tidak bodoh. Dia wanita dewasa yang dapat memahami gelagat seseorang. Anjani tidak salah tafsir. Ada pendar gairah samar di kedalaman mata kelam sang suami. Ini tidak mungkin. Anjani berusaha menepis keganjilan sikap Panji, tapi tubuhnya juga bereaksi tidak semestinya. Anjani membeku ketika deru napas halus Panji mulai menerpa pipinya, sementara satu tangan pria itu masih menahan dagunya hingga dia tidak mampu berkutik. Tubuh gadis itu seperti tersetrum listrik ribuan volt ketika bibir kenyal Panji tanpa permisi sudah singgah di atas bibir ranumnya. Mulanya Panji hanya menempelkannya, tetapi ketika Anjani hanya diam, maka itu sudah cukup sebagai tanda bahwa gadis itu tidak menolak. Anjani membeku ketika tiba-tiba Panji menurunkan kepala, dan menggigit kecil bibirnya. Kepala gadis itu seperti berkunang-kunang. Dia terlalu syok dengan perlakuan Panji. Ini pengalaman pertama Anjani. Ini kali pertama seorang lelaki menjamah sejauh itu. Anjani tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi Panji yang sudah berpengalaman, seakan mengajarinya tanpa diminta. Panji kemudian menempelkan bibirnya kembali dengan penuh kelembutan. Tampak sekali dia tidak terlihat buru-buru untuk mengakhiri sesi memabukkan itu. Anjani mengikuti permainan pria itu. Dia membiarkan dirinya terhanyut dalam setiap lumatan Panji, menyerahkan kendali permainan itu sepenuhnya di tangan sang pria. Kamu sangat manis, tapi badanmu sangat bau. Kamu harus mandi dulu. Ingat, mulai saat ini hanya aku yang boleh menyentuh kamu. Tidak seorang pun yang boleh melakukannya selain aku. Panji melepaskan pertautan bibir mereka, setelah beberapa lama dan sudah kehabisan asupan udara segar. Panji beranjak dari atas tubuh Anjani, masih dengan tatapan dingin dan sedikit lapar. Tanpa berbicara, pria itu pergi meninggalkan Anjani yang masih linglung. Begitu punggung Panji sudah menghilang di balik pintu ruang kerja, Anjani memegangi dada dengan kedua tangan. Jantung itu masih berdegup liar. Tapi dia percaya,
yang tadi jauh lebih liar dari yang selama ini bisa dia bayangkan. Tanpa angin tanpa hujan, Panji mengambil keuntungan darinya. Pria itu memperlakukan dirinya dengan penuh kelembutan, dan membuatnya seperti melayang di awan. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara mereka? Dengan perasaan masih tidak menentu, Anjani meraih tas miliknya. Dia kemudian berjalan pelan menuju kamar, merasakan kedua lututnya yang masih gemetaran seolah telah kehilangan tulang.